Kumpul, lur kumpul yuk. Nah, kali ini aku mau bikin ini dia nih menu yang spesial karena bulan ini bulan kelahiran aku, Masya Allah. Waktu itu begitu cepat ya. Kali ini aku bikin menu kesukaan aku dari zaman dulu waktu kecil sampai sekarang gak pernah bosan-bosan. Yang wajib kalian coba nih. Nah, kali ini aku mau bikin oseng mie sosin khas Sunda, kesukaan aku ya. Kalau bahasa Indonesianya tumis mie sawi hijau nih. Ini rasanya enak juara ya. Wajib kalian coba langsung aja biar kalian bisa recook di rumah. Langsung aja gaskin gaspol untuk cara membuatnya yuk. Langsung aja kita sediakan bintang utamanya yaitu sosin atau sawi hijau secukupnya aja. Ini aku hasil panen petik dari sisi kolam ya, atau sisi balong kalau kata orang Sundanya. Ini aku akan pakai secukupnya aja, langsung aja aku akan buang untuk akarnya ya, sisi bawahnya yang ada akarnya. Aku akan buang dan kemudian aku akan potong-potong iris-iris memanjang. Ini untuk ukurannya itu opsionalkan aja ya lur, mau lebih pendek, mau lebih panjang lagi boleh-boleh aja. Ini aku akan potong seperti korek api ya panjangnya. Dan langsung aja kalau udah dipotong-potong masukkan ke dalam wadah. Kemudian aku juga akan potong lagi ya untuk sawi hijaunya karena ini masih sedikit ya lur. Ini aku akan potong-potong, akan gunakan secukupnya aja. Kira-kira ini aku pakai 2 ikat ya lur. Nah, kalau udah kita potong-potong langsung aja kita gabungin ke dalam wadah. Nanti kita akan cuci bersih untuk si sawi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya lur. Kita sisihkan aja ini, kemudian kita ke bintang keduanya. Ini ada mie atau mie kuning ya. Aku pakai 2 keping nantinya. Kita akan potong bagi 2 seperti ini biar nggak terlalu panjang, terlalu gondrong ya lur. Kemudian kita akan masukkan untuk air panas atau air hangat ya, boleh kita rendam selama kurang lebih 2-3 menitan aja, sampai setengah matang aja cukup ya lur. Ini kita sediakan untuk bumbunya yaitu 3 siung bawang merah. Kita akan potong-potong iris-iris kecil-kecil aja ya lur, seperti ini. Kalau kalian mau bikin banyak boleh ditambahkan lagi untuk bahan-bahannya ya lur. Nah, kalau udah kita potong untuk si bawang merahnya, kita sediakan untuk bahan selanjutnya yaitu bawang putih sebanyak 5 siung bawang putih. Kita iris-iris juga ya, kecil-kecil, tipis-tipis seperti ini juga. Nah, kita akan iris-iris kecil-kecil memanjang seperti ini biar rasa dan aromanya itu makin keluar ya lur. Ini sambil mengiris-ngiris aku akan menyapa kalian dulu-dulu di rumah. Hai dulu-dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dimanapun kalian berada ya lur. Dan kita lanjut aja, ini kalau udah kita iris-iris bawang-bawangannya, aku tambahkan juga bawang daun ya lur. Sebanyak 4 helai kurang lebih kita akan iris-iris kecil-kecil juga seperti ini. Kemudian aku akan tambahkan 3 buah cabai rawit ya lur, biar seger, biar pedas. Kalau kalian suka pedas lagi boleh tambahkan lagi. Kalau nggak suka pedas boleh dikurangi lagi. Ini aku akan potong iris-iris kecil-kecil aja ya lur. Yuk dilanjut. Kalau udah kita iris-iris, kita akan sediakan wajan dan sedikit minyak goreng untuk mengoseng atau menumis si bumbu yang udah kita iris-iris sebelumnya. Yuk kita masukkan untuk minyak goreng sedikit aja. Kita tunggu panas sampai benar-benar panas ya. Langsung kita masukkan si bawang merah, bawang putih. Kita akan tumis-tumis sampai harum mewangi dan layu. Kemudian kita masukkan untuk sedikit air bening atau air putih ya lur. Yuk kita masukin aja untuk si airnya, sedikit aja ya. Nah, kita tunggu untuk si airnya ngagolak ya kalau kata orang Prancis, atau mendidih. Kemudian kita masukkan untuk setengah sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk merek apa aja, rasa apa aja boleh-boleh aja. Masukkan secuil juga untuk merica bubuk ya biar ada pedas-pedas segernya. Masukkan juga 1 sendok makan gula pasir atau gula putih. Kemudian kita aduk-aduk biar si bumbu sambarannya itu larut dengan paripurna ya lur. Masukkan juga untuk si sawi hijaunya atau si sosinnya ya lur. Ini semuanya aja yang udah kita potong-potong, udah dicuci bersih. Kita aduk-aduk ya lur. Dan kemudian kita akan masukkan aja si mie yang udah kita leoba atau kata orang Indonesianya di rendam ya dengan air panas, dibuang airnya dan diambil si mie-nya seperti ini. Kita aduk-aduk ya untuk si mie dan si sosinnya dengan si bumbu tumisan atau si osengannya ini biar
tercampur baur, tercampur rata ya, biar rasanya itu makin pol-polan. Nah, jangan lupa untuk si irisan cabai rawit dan juga daun bawangnya, jangan lupa untuk dimasukin ya lur. Ini aku akan masukin segera ya. Ini untuk si daun bawang dan juga si cabai rawit iris. Jangan lupa untuk diaduk-aduk. Diaduk-aduk sebentar aja ya, biar rata tercampur baur. Kalau udah seperti ini bisa kalian langsung sajikan ya. Gak usah lama-lama untuk mengoseng sosin mie ini atau oseng mie sosin ini ya. Dan ini dia lur untuk oseng mie sosin khas Sunda atau tumis mie sawi hijau ya. Ini bisa kalian lihat untuk warnanya kontras banget, dan juga sawi hijaunya masih fresh hijau paripurna ya, nyegerin. Apalagi ini aromanya benar-benar wangi banget. Wajib kalian coba, dan ini simple banget ya lur, wajib kalian coba. Masya Allah tabarakallah, ini warnanya, harumnya Masya Allah. Ini bisa kalian lihat ya, untuk sawi hijaunya tetap hijau fresh, dan si mie-nya Masya Allah ini udah aku cobain nih. Aduh, rasanya juara, mengingatkan aku ya dengan rasa nostalgia banget zaman dulu ya. Ini sama banget untuk rasanya ya, pas ada asin gurihnya pas banget, ada segar-segarnya, pedasnya nampol banget. Wajib kalian coba, rekomendasi ya. Bener-bener ini rekomendasi banget untuk kalian coba. Apalagi ini simple, padat, jelas ya. Dan untuk mengolah si sawi biar tetap hijau itu, mengolahnya jangan terlalu lama dan sampai layu aja cukup ya, seperti ini tuh bisa kalian lihat. Oke, aku akan akhiri untuk video kali ini sampai di sini karena aku mau lanjutin untuk makan ya.